Galatia pasal 2. Para rasul lain menerima Paulus. 14 tahun kemudian aku pergi lagi ke kota Yerusalem. Selain Barnabas, Titus juga pergi bersamaku. Aku pergi karena Allah menyatakan bahwa aku harus pergi. Secara tertutup aku menjelaskan kepada orang-orang yang berpengaruh tentang kabar baik yang kusampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Aku melakukannya supaya jangan sampai pelayanan yang telah aku lakukan sejak dulu sampai sekarang menjadi sia-sia. Dan mereka tidak memaksa Titus yang datang bersamaku untuk disunat. Padahal Titus adalah orang Yunani. Waktu itu kami membicarakan hal ini karena ada desakan dari beberapa orang. Mereka adalah orang-orang yang menyamar menjadi saudara seiman dan menyusup ke tengah-tengah kami. Mereka berusaha mengambil kebebasan yang telah kami terima dalam Kristus Yesus dan mengembalikan kami menjadi budak. Tetapi kami tidak setuju dengan keinginan mereka, supaya kamu tetap memiliki kabar baik yang sejati. Setelah penjelasanku selesai, orang-orang yang dianggap berpengaruh itu tidak menambahkan atau mengurangi isi kabar baik yang sudah aku beritakan. Tidak masalah bagiku jika mereka adalah orang berpengaruh atau tidak, sebab semua orang sama di hadapan Allah. Sebaliknya, mereka melihat bahwa Allah telah memberi tugas kepadaku sama seperti tugas yang Dia berikan kepada Petrus. Petrus ditugaskan untuk memberitakan kabar baik kepada orang Yahudi, sedangkan aku ditugaskan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang bukan Yahudi. Allah memberikan kuasa kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang Yahudi. Dia juga memberiku kuasa untuk menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi. Yakobus, Kefas, dan Yohanes menyadari anugerah yang diberikan kepadaku. 3 pemimpin jemaat itu memberi restu kepadaku dan Barnabas. Mereka setuju kami pergi kepada orang-orang bukan Yahudi, sedangkan mereka akan pergi kepada orang-orang Yahudi. Mereka hanya meminta satu hal, yaitu agar kami selalu mengingat orang-orang miskin. Dan itu memang hal yang sangat ingin kulakukan. Paulus menunjukkan kesalahan Petrus. Ketika Kefas tiba di kota Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya, sebab ia melakukan sesuatu yang salah. Awalnya, Kefas makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Tetapi ketika beberapa pengikut Yakobus datang, dia memisahkan diri dari orang-orang bukan Yahudi tersebut. Dia takut dengan para pengikut Yakobus yang adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang lain juga bersifat munafik seperti Kefas. Bahkan Barnabas juga terpengaruh sehingga ikut bersikap munafik. Aku melihat bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran kabar baik. Lalu aku berbicara kepada Kefas di depan mereka semua. Kalau kamu, yang adalah orang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa kamu memaksa orang bukan Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi? Kita lahir sebagai orang Yahudi dan bukan sebagai orang-orang bukan Yahudi yang kita anggap sebagai orang-orang berdosa. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya kepada Kristus Yesus. Sekarang, kita percaya kepada kesetiaan Kristus Yesus, sehingga kita dibenarkan karena iman itu, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita datang kepada Kristus agar kita benar di hadapan Allah. Apakah itu berarti bahwa Kristus membuat kita boleh terus berbuat dosa? Tidak. Aku sangat bersalah kalau aku mengajarkan lagi hukum Taurat yang telah aku tinggalkan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku sudah disalibkan bersama Kristus. Karena itu, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Aku masih hidup dalam tubuhku ini, tetapi aku hidup oleh keyakinan dalam Anak Allah. Dia mengasihi aku dan memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aku. Aku tidak meremehkan anugerah dari Allah, sebab jika kebenaran bisa didapatkan melalui hukum Taurat, maka kematian Kristus tidak ada gunanya.